Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Meliana Elizabeth Tambunan dengan NPM 19110606. Saya dari kelas TIM 1905. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data dan informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Sedangkan pengertian informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sedangkan data merupakan bahan mentahnya. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, memberikan makna. Dan yang ketiga, bermanfaat. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod pada tahun 1997 yaitu seperti berikut. Pertama, akurat, yang artinya adalah informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, yang artinya adalah informasi harus ada saat diperlukan. Yang ketiga, relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Dan terakhir, lengkap, yaitu artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Berikut ini beberapa ciri informasi yang baik, yaitu 1. Aktual, yaitu informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta sehingga terjamin kebenarannya. Yang ketiga, bahasa yang dipakai atau digunakan singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, menarik, yaitu informasi yang memiliki daya tarik atau daya pikat. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan absolute information, merupakan pokoknya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ada yang dinamakan dengan substitutional information, jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Dan ada yang disebut dengan philosophic information, jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, ada yang disebut dengan subjective information, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Yang kelima ada disebut dengan objective information, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Dan yang terakhir adalah cultural information, informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen informasi. Ada yang pertama yang dinamakan dengan root of information, yang artinya adalah komponen inti dari informasi pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Dan yang kedua disebut dengan birth of information, yang artinya adalah badan atau batangnya dari informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi inti dapat diketahui secara utuh. Contohnya seperti headline surat kabar, agar pembaca jelas maka harus membaca informasi selanjutnya. Yang ketiga ada namanya dengan branch of information, yaitu informasi dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Misalnya, ketika kita membaca glosarium atau indeks, dan ketika kita membaca sebuah buku. Dan yang keempat ada dengan
namanya stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk dari informasi ini biasanya berbentuk penganyaan pengetahuan. Kedudukannya hanya sebagai pelengkap terhadap informasi yang ada. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu namanya body of information. Artinya, komponen informasi yang sifatnya semi mikro, namun sangat dibutuhkan, sehingga di waktu mendatang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Misalnya informasi tentang multiple intelligence, hipotesis, kurikulum masa depan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada namanya dengan leaf of information, yaitu informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, perkiraan gempa, atau gerhana matahari ataupun bulan. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa Anda mengerti dan Anda pahami. Saya Miriam Sabtamuna mengucapkan sekian dan terima kasih.